Hari ini Prabowo presiden terpilih memanggil para calon menteri untuk masuk ke dalam kabinetnya, sementara di lain pihak ya Pak Surya Paloh memanggil ya, para kader-kadernya untuk keluar dari kabinet atau tidak masuk dalam kabinet. Ini yang kita sebut dengan politik sapi ungu. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita kembali bersama ada di ruang publik kita, sekolahnya rakyat, bukan sekolahnya partai, tempat meninggikan argumen, bukan suara, apalagi emosi. Ya, baik teman-teman, saya ingatkan buat teman-teman yang mungkin ingin memperdalam, memperkuat ruang diskusi yang agak filosofis, kita masuk di channel Bukan Ahli Filsafat yang ada sebagai support system dari Bukan Partai Politik. Dan bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan motivasionalnya, inspirasionalnya, bisa bergabung di channel yang baru kita bangun juga, yaitu Bukan Motivator Hebat. Baik, teman-teman, sebelum kita bincang-bincang soal pemanggilan calon menteri yang tentu akan ramai menjelang masa transisi kepemimpinan dari Pak Jokowi menuju Pak Prabowo yang tentu merupakan 11-12 ya, artinya sebuah keberlanjutan, bukan sesuatu yang kemudian akan memperlihatkan perbedaan yang sangat tegas ya. Sebelum kita membahas itu lebih jauh, kita akan lihat buku kita teman-teman ya. Hari ini bacaan kita Dale Carnegie, ini buku lawas tapi buku yang evergreen ya. Evergreen artinya ya katakanlah panjang umur. Di masa, di waktu, di periode apapun, buku ini tetap akan relevan untuk ditangguk manfaatnya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, jadi ini Pak Prabowo lagi cari kawan ini ya, dan mencoba untuk mempengaruhi orang lain, khususnya mereka-mereka yang punya bargaining position atau nilai tawar, khususnya partai-partai yang ada. Ya, kita lihat dalam kutipan 30, halaman 30 ya dari buku ini teman-teman. Ini buku yang teman-teman bisa beli, masih banyak sampai sekarang dengan berbagai macam cover yang dimutakhirkan. Di situ dituliskan begini, mari kita sadari bahwa kritik itu seperti merpati pos. Mereka selalu kembali pulang. Ya, ya. Jadi artinya ini saya ingin perluas bahwa bukan hanya kritik ya, nyinyiran, makian itu juga seperti merpati pos ya, yang akan kembali pulang ya ke tempat di mana dia terbang ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tentu ingat bahwa hari ini juga isu yang penting, yang relevan untuk diperhatikan adalah kelanjutan serial silaturahmi dari agenda-agenda mereka-mereka yang ingin memenjarakan Pak Jokowi ya. Jangan sampai nanti kembali pulang seperti merpati pos ya, seperti itu. Baik, kita lihat apa yang terjadi pada peristiwa pemanggilan calon menteri yang sekarang sudah mulai ditontonkan atau dibawa ke ruang publik supaya kemudian publik akan dilibatkan dalam rangka katakanlah spirit dalam konteks membangun Indonesia dalam mekanisme perwakilan yang ada. Kalau kita bicara tentang Pak Surya Paloh ya, salah satu tentu tokoh nasional yang kontroversial ya, menurut saya. Kalau teman-teman lihat di dalam konteks yang pernah disampaikan oleh Bung Chandra ya, kalau untuk konteks Indonesia, seorang entrepreneur terkait dengan sebuah habit ketika orang berfoto, biasanya yang paling menarik itu adalah diri sendiri ya. Kemudian kalau misalkan di antara ada dalam sebuah peternakan sapi, dan para sapi-sapi itu berfoto, maka yang paling menarik adalah sapi yang berwarna lain ya. Makanya disebut dengan sapi ungu ya. Jadi kalau di antara ada sapi yang hitam putih, coklat, kemudian di situ ada sapi ungu, maka sapi ungu itulah yang kemudian akan menjadi pusat perhatian. Kelihatannya dalam konteks politik sapi ungu ini, Pak Surya Paloh lah ya sapi ungu dalam konteks
peta perpolitikan di Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini, karena kita tahu beliau sendiri adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan calon presiden ya. Waktu itu adalah Pak Anies Baswedan bersama dengan Caimin, dan beliau juga kemudian menghadirkan spirit sapi ungu ya, politik sapi ungu, dengan pertama orang yang kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo ya, sekalipun waktu itu berkontestasi dalam kontestasi politik 2024. Dan hari ini kita tahu bahwa beliau ternyata adalah the first person ya, orang pertama juga yang kemudian mendeklarasikan untuk tidak masuk di dalam kabinet Prabowo. Ini menarik ya. Jadi memang inilah karakter politik sapi ungu yang ingin dimainkan oleh Pak Surya Paloh, karena itu sudah berhasil membawa efek peningkatan elektoral ya, keterpilihan atau senangnya publik terkait dengan partai ini. Jadi memang ini semacam sebuah mekanisme untuk membuat mereka mendapatkan posisi-posisi yang jauh lebih besar di luar kabinet kementerian ketimbang di dalam. Jadi bargaining position Partai Nasdem ini akan meninggi dengan sendirinya dengan politik sapi ungu ya. Ini yang akan menjadi sebuah catatan yang menarik kita untuk mengekori perjalanan Pak Surya Paloh dan juga elit-elit politik Nasdem yang kita tidak tahu nanti bargaining position seperti apa ya. Artinya beliau ketika misalkan menyodorkan 1-2 menterinya untuk dipilih, apalagi kan waktu itu beliau tidak, partai mereka tidak memilih, maka kemungkinan ada dua calon menteri saja atau bahkan cuma satu, kebagian satu. Dan kalau mereka di luar kabinet di Senayan, mereka mulai punya bargaining position untuk yang meliuk-liuk di Senayan dalam konteks dukung-mendukung tentang kebijakan-kebijakan strategis, dan di sanalah mereka akan menangguk keuntungan yang sangat besar jauh dari pandangan mata publik karena hanya tertutup di ruang Senayan ya. Jadi memang luar biasa politiknya sapi ungunya Pak Surya Paloh, Nasdem dan juga elit-elit yang lain yang sedang mengintip bagaimana menarik keuntungan secara maksimal ya. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan mungkin saja ya. Wah, ini kalau Megawati masuk ke dalam kabinet itu jauh lebih baik mereka di luar. Mereka lah yang akan bertindak sebagai partai oposisi yang ya katakanlah sekalipun tidak terang-terangan menyatakan oposisi, tapi dengan tidak hadirnya di dalam ruang kabinetnya Prabowo, maka dengan sendirinya publik akan membaca sebagai partai yang sifatnya oposan ya, oposisi. Ya, nah ini yang menarik karena sampai hari ini kan PDIP belum tegas menyatakan bahwa mereka adalah partai yang sifatnya oposisi atau bergabung dengan Pak Prabowo. Sehingga lagi-lagi Megawati dan PDIP kalah cepat dengan respon politik atau keputusan politik dari Nasdem di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh ya. Jadi ini sangat menarik untuk kita ikuti bagaimana perkembangan pota politik yang nantinya akan menjadi tanda tanya apakah menteri dari PDIP juga akan ada, sekalipun kemudian beliau menjadi satu partai posisi. Saya kira Nasdem sudah mendeklarasikan terlebih dahulu tentang posisi dirinya yang sangat tegas. Jadi selangkah lebih maju dari PDIP, selangkah bisa menangkap peluang yang besar dalam konteks bargaining position ya, tawar-menawar terkait dengan berbagai macam dukung-mendukung soal kebijakan yang akan dibuat oleh Pak Prabowo dalam kabinet yang efektif tanggal 20 Oktober nanti. Bukan partai politik.